Salam jumpa kembali dengan saya, Andio, Mitra Ziarah Kaki Gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Hari ini ingin mengajak segenap saudara yang berkehendak baik merenungkan firman Allah, melanjutkan perjalanan ziarah kita pada Amsal pasal yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, penuntun kami yang baik, yang tidak pernah bosan-bosannya membimbing kami untuk hidup di dalam terang Tuhan dan hidup di dalam rahmat kebaikan-Mu. Hari ini kami ingin kembali mendengar sabda-Mu, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menolong kami. Terpujilah nama-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai kepada Amsal pasal 7. Hari ini kita akan merenungkan ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang berbunyi demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ini pasti nasihat, doa, dan harapan semua orang tua. Dengan harapan semua anak-anaknya kelak menjadi seperti yang dia mimpikan. Orang tua pasti ingin anak-anaknya jadi wong. Kalau bisa bahkan lebih dari dia, lebih sukses, lebih berhasil, lebih kaya, lebih jadi orang. Pernah enggak saudara kita dengar orang tua berkata, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan orang tua. Sebuah harapan, impian, dan nasihat yang sah dan wajar-wajar belaka. Tetapi kadang yang kita lupa adalah kosnya, biayanya, bayarannya. Ketika pengamsal menulis berpeganglah pada perintahku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu, maka pengamsal ingin memastikan bahwa perkataan, pepatah, nasihat, anjuran, larangan yang dia berikan di sepanjang kitab Amsal itu adalah sesuatu yang jitu, sesuatu yang teruji karena berangkat bukan dari teori, bukan sekedar ide atau gagasan cemerlang di awang-awang. Tetapi ini adalah hasil dari pengalaman yang membumi, yang juga telah teruji oleh peristiwa dan waktu. Maka dia berpesan, peganglah pada perkataanku. Mungkin kita bertanya, kenapa kok pengamsal menulis berpeganglah kepada perkataanku, tidak kepada perkataan Tuhan? Tentu saja oleh karena ia yakin bahwa yang dia sampaikan, kata-kata yang dia beri katakan itu dijiwai, diilhami oleh Tuhan sendiri. Bukan sekedar omong apalagi pepesan kosong. Dan ini juga berangkat dari pengalaman di lapangan yang juga di-share-kan oleh banyak orang tua. Dan oleh karena itu, maka perkataan itu supaya disimpan dalam hati untuk selalu diingat, untuk ditanamkan, supaya tumbuh, mengakar, dan berbuah di dalam hidup. Bukan sekedar dihafal. Karena firman yang paling nyata itu ada di dalam tindakan, di dalam laku hidup, bukan di dalam hafalan. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, kata pengamsal. Dan ini sangat meyakinkan sekali pada semua yang dikatakannya, pada semua ajarannya,
Karena semua itu bukan omongannya sendiri, tetapi perintah Tuhan. Yaitu firman-Nya, perintahnya itu memiliki otoritas, memiliki kuasa, bahkan dikatakan memberi hidup. Engkau akan hidup katanya, dan pastinya juga menghidupkan. Artinya memberi semangat, yang putus asa membangkitkan, yang loyo apalagi yang hidupnya sontoloyo. Itu semua sangat penting, bahkan mendesak. Artinya sesuatu yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan. Maka perintahnya, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya pada jarimu. Dan tulislah itu pada loh hatimu. Itu yang dari orang tua. Yang patut sepenuhnya dilakukan oleh anak-anaknya. Diperhatikan betul, kemana-mana dibawa, tambatkanlah pada jarimu. Imani, hidupi, syukuri, dan rayakan di dalam hidup. Banyak hal yang tidak diketahui atau disadari oleh anak-anak tentang apa yang dilakukan oleh orang tua untuk mereka. Paling sedikit ada 8 fakta menarik yang patut diketahui oleh anak dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Apa saja? Saya sebutkan singkat-singkat saja. Yang pertama, banyak anak tidak mengerti bahwa di balik pengetahuan mereka, orang tua itu selalu memuji anaknya di depan saudara-saudaranya. Yang kedua, anak sering tidak tahu semua yang dilakukan orang tua hanya untuk kebaikan masa depan anak. Yang ketiga, anak tidak mengerti orang tuanya di dalam menjalani hidup yang lebih keras dibandingkan dengan anak-anak. Dan yang keempat, anak itu tidak tahu di setiap doa dan harapan nama anak itu disebut. Yang kelima, anak tidak tahu jika diam-diam orang tua juga memberikan sesuatu yang dimiliki untuk kelak menjadi milik dari anak-anaknya. Yang keenam, anak tidak tahu jika orang tuanya tidak pernah menyebut pengorbanan untuk melahirkan mereka. Yang ketujuh, anak tidak tahu jika orang tua tidak ingin mereka hidup menderita di tempat orang lain. Dan yang terakhir, anak sering tidak tahu, tiap kali membentak, hati orang tua bergetar dan membuat umurnya lebih pendek. Ini yang tentang orang tua. Dan sebaliknya ada juga minimal 8 fakta yang menarik tentang respons, pikiran, kelakuan anak terhadap orang tua yang mungkin juga tidak disadari, bahkan yang sangat mungkin dilakukan dengan sadar. Paling sedikit juga ada 8 hal. Yang pertama, anak yang sering berpikir orang tua itu pilih kasih terhadap saudaranya. Yang kedua, anak kerap merasa dikekang oleh orang tuanya. Mau ini, mau itu, merasa dihalangi, dihambat, dilarang. Yang ketiga, anak merasa lebih pintar dan suka membantah nasihat orang tua, apalagi kalau sudah pintar, lebih kaya, sudah lebih mapan. Tidak sedikit sikap anak itu seperti itu. Yang keempat, anak sering merasa dirinya tidak disayang. Yang kelima, anak suka menghitung segala sesuatu yang telah dilakukan untuk orang tuanya. Dan yang keenam, anak suka membingungkan harta warisan. Yang ketujuh, anak suka meremehkan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, anak suka membentak saat orang tua bicara kepada orang tua. Nah, saudara-saudara, mari kita teliti ke-8 yang dari orang tua dan dari anak itu. Benarkah semua itu? Mari kita ambil cermin kita masing-masing dan lihatlah di dalamnya. Adakah kita di situ? Dan adakah kita seperti itu? Dengan cermin itu kita belajar dan menjadi pelajaran kita. Apa yang bisa kita tinggalkan dari sikap yang keliru. Dan apa yang bisa kita
pertahankan, wariskan, dan usahakan terus-menerus. Amin.